Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu Kamu hebat, bisa melawan arus demi mencapai tujuan hidupmu. Oke Gemini, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Chariot. Kartu kedua, di sini ada Seven of Wands. Kartu ketiga, di sini kita punya The Lovers. Kartu keempat, di sini ada The Tower. Kartu kelima, di sini kita punya Page of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada Three of Cups. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Four of Swords. Oke, Gemini. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kamu hebat, bisa melawan arus demi mencapai tujuan hidupmu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Four of Swords. Di sini menggambarkan bahwa memang kamu sedang berfokus pada pemikiran, pada ide, pada gagasan-gagasan yang baik, di mana kamu akan segera membawa, ya, ataupun mengeksekusi setiap ide, setiap gagasan yang baik ini, sehingga bisa menghasilkan sesuatu karya yang berkualitas. Karena di dalam hatimu, kamu mulai ada keinginan untuk mensejahterakan kembali kehidupanmu, dan tentunya untuk membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Makanya kamu sedang pasrahkan semuanya hanya kepada Sang Pencipta dan hanya kepada dirimu sendiri. Kenapa? Kamu mulai benar-benar bisa berfokus terhadap ide apalagi, gagasan apalagi, solusi yang bagaimana lagi, agar bisa meningkatkan taraf kehidupanmu dan akan segera bisa membahagiakan dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi. Nah, memang beberapa waktu lalu telah terjadi kemerosotan secara finansial. Ya. Ada kemunduran dari setiap penghasilanmu. Ya. Ada kemerosotan secara perekonomian di dalam kehidupanmu. Memang kamu telah bekerja keras. Kamu telah berusaha semaksimal mungkin di dalam setiap kegiatan-kegiatanmu. Tetapi kok hasilnya, ya, tidak sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Kok seolah-olah rekeningmu, ya, penghasilanmu selalu merasa kekurangan. Selalu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhanmu dan orang-orang yang kamu sayangi. Nah, ini dikarenakan ada gaya hidup yang terlalu modern ataupun terlalu mewah. Ya, ada ambisi di dalam dirimu untuk selalu memuaskan hasrat, di mana kamu selalu menginginkan apa yang orang lain miliki. Di mana kamu juga ingin melakukan apa yang lingkungan dan teman-temanmu lakukan di saat liburan, di saat hangout, di saat akhir pekan. Sehingga
Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu usahakan, memang mendapatkan hasil. Tetapi hasilnya selalu habis di tengah jalan dikarenakan kepuasan sesaat yang kamu lakukan pada saat itu. Nah, akhirnya kamu mulai berpikir keras, ya, bagaimana caranya agar bisa menahan diri, agar bisa mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak berguna, dan agar bisa menolak ajakan teman-teman, ajakan lingkungan, ya, untuk melakukan hal-hal yang mungkin nantinya bisa menyebabkan pengeluaranmu bengkak. Dan tentunya ada prioritas utama yang kamu pikirkan saat ini, yaitu ingin mensejahterakan, membahagiakan, dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi. Kembali. Nah, dengan kamu berfoya-foya, ya, tidak bisa mengatur keuangan dengan sangat baik, tentunya kamu tidak akan mampu melakukan hal itu. Nah, inilah yang sedang kamu fokuskan, ya. Kamu mulai sedikit demi sedikit berusaha, ya, untuk hidup normal, ya, menjalankan gaya hidup yang biasa-biasa saja, sederhana-sederhana saja, tetapi bermanfaat baik, ya. Karena kamu bisa menyisihkan penghasilanmu, bisa nabung, ya, bisa memiliki dana darurat yang nantinya akan kamu manfaatkan, ya, untuk membahagiakan, memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayang. Makanya sedikit demi sedikit, seiring berjalannya waktu, ya, kamu mulai mampu melawan arus, mulai mampu mengatakan tidak, menolak hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, dan kamu mulai mampu berfokus pada tujuanmu, yaitu ingin mensejahterakan kehidupanmu kembali, dan kesejahteraan ini akan kamu manfaatkan untuk membahagiakan orang-orang tercinta, keluargamu, kedua orang tuamu, dan tentunya pasanganmu saat ini. Inilah mungkin salah satu hal yang membuat kamu akan menjadi hebat kembali, di mana kamu mulai bisa melawan arus, mulai berani untuk menantang arah mata angin, ya, demi tercapainya tujuan-tujuan yang selama ini kamu inginkan. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Chariot. Nah, ini pengendalian diri, ya. Pengendalian diri mulai sangat baik, ya. Kamu mulai mampu menahan diri, ya. Mulai mampu menolak hal-hal yang mungkin tidak berguna, ya. Hal-hal yang mungkin akan membuat pengeluaranmu semakin bertambah, ya. Dan tentunya kamu bisa mengendalikan diri dengan sangat baik saat ini dikarenakan perjalanan hidupmu. Nah, jadi memang kamu tidak mudah awal-awalnya untuk menolak ajakan, untuk melakukan hal-hal yang menggiurkan, begitu, ya. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, kamu mulai sadar dan mulai tahu, ya. Jika kamu terus-terusan seperti ini, jika terus-terusan hidupnya glamor, tentunya kamu tidak akan bisa nabung, tidak akan bisa menyisihkan penghasilanmu. Nah, jadi pengendalian dirilah yang akhirnya menjadi kunci sukses, kunci utama, ya, sehingga kamu mulai mampu bisa membangun kehidupanmu, membangun finansialmu dengan sangat baik lagi saat ini. Oke, kita lanjut, ya, ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Seven of Wands. Memang, ya, sampai detik ini kamu telah mampu bertahan dari berbagai macam godaan, dari berbagai macam ajakan, ya, dari berbagai macam hal-hal yang mungkin dulunya selalu membuat kamu kalap, dulunya selalu membuat kamu tergiur, ya, seperti gadget baru, ya, seperti jam tangan baru, seperti kendaraan baru. Nah, hal-hal yang begini, ya, dulunya tidak mampu kamu tahan. Oke, tetapi akhir-akhir ini seiring berjalannya waktu, kamu mulai mampu bertahan dengan komitmenmu, ya, bertahan dengan keyakinanmu bahwa, ya, hal-hal yang seperti ini masih bisa kamu tunda.
Tentunya ada hal yang lebih penting, ada hal yang lebih prioritas, yaitu kebahagiaan, kesejahteraan untuk keluargamu, untuk orang-orang tercinta. Nah, akhirnya inilah yang menjadikan lama-kelamaan menjadi kebiasaan, menjadi habit baru bagi dirimu. Sehingga semakin berjalannya waktu, kamu menjadi semakin matang dan semakin bijaksana di dalam mengelola keuanganmu dan mengelola kehidupanmu dengan sangat baik kembali. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Lovers. Nah, sepertinya ya beberapa dari kamu Gemini sempat mengalami yang namanya keretakan hubungan di dalam keluarga ataupun ketidakharmonisan di dalam hubungan asmara, di dalam hubungan keluargamu. Ya, dikarenakan sempat ada orang ketiga, sempat ada orang lain ya yang dulunya selalu membuat kamu tertarik ya untuk melakukan hal-hal untuk berkomunikasi secara intens ya, sehingga kamu sempat melupakan bahwa kamu telah memiliki pasangan, bahwa kamu telah memiliki keluarga. Dan dulunya kamu sempat kehilangan waktu yang berkualitas untuk mereka. Jadi ada hubungan yang ya berjalan secara tidak harmonis pada saat itu. Oke, dan akhir-akhir ini ya hebatnya kamu mulai mampu menolak ajakan orang tersebut. Kamu mulai mampu mengatakan tidak ya untuk berkomunikasi ya, untuk berkontak, untuk melakukan kegiatan-kegiatan bareng dengan seseorang ini. Akhirnya kamu mulai bisa memiliki waktu yang berkualitas kembali untuk keluargamu. Nah, jadi kamu mulai mampu melawan arus, mulai mampu tidak mengikuti naluri, tidak mengikuti keinginan demi kepuasan sesaat. Nah, jadi dengan kata lain, kamu mulai mampu menjadi bijaksana ya dalam kehidupanmu. Hal-hal yang tidak baik, kamu tolak, kamu katakan tidak. Tetapi hal yang benar, hal yang baik tentunya akan kamu lakukan. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Tower. Nah, ini perubahan yang baik ya. Perubahan secara kualitas dirimu, perubahan dan peningkatan di bidang finansial, dan tentunya ada perubahan di dalam hubungan asmaramu, yaitu menjadi lebih bahagia, lebih harmonis, dan lebih nyaman. Nah, karena kebutuhannya mampu kamu penuhi dengan sangat baik ya. Karena ada kenyamanan ya dengan adanya waktu yang berkualitas untuk satu sama lainnya ya. Dan tentunya ada keharmonisan, ada rasa ya yang semakin indah ya yang kamu rasakan saat ini di dalam hubungan asmaramu ataupun di dalam hubungan keluargamu. Nah, inilah perubahan-perubahan yang baik yang terjadi di dalam kehidupanmu ketika kamu mulai mampu melawan arus, ketika kamu mulai mampu menahan diri, dan mulai mampu mengatakan tidak, menolak hal-hal yang mungkin akan membawa dampak buruk terhadap kehidupan. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Page of Pentacles. Nah, ini kesejahteraan ya. Ada kesejahteraan kembali ya, di mana harapanmu, di mana mimpimu mulai terwujud satu demi satu ya. Dan ada kemajuan ya secara kualitas di dalam setiap kegiatanmu. Nah, jadi di saat kamu sudah nggak neko-neko lagi, nggak mikir ini itu, nggak menginginkan hal-hal yang berlebihan ya, di saat itulah kamu mulai mampu fokus, mulai mampu konsentrasi pada setiap kegiatanmu. Dan dengan begitu ada hasil yang semakin berkualitas. Nah, hasil yang berkualitas inilah
yang akhirnya membawa kehidupanmu semakin sejahtera, semakin maju finansialnya, semakin lancar rezekinya. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Three of Cups. Nah, jadi akan ada kebahagiaan, akan ada rasa senang, rasa lega yang kamu rasakan atas pencapaianmu saat ini. Nah, jadi kamu tidak perlu lagi worry, tidak perlu lagi khawatir ya. Di saat tanggal tua, rekeningmu ya, finansialmu, keuanganmu habis. Nah, jadi kunci keberhasilan kita ya tentunya ada pada diri kita sendiri. Bagaimana kita memanajemen dengan sangat baik, maka baiklah hasilnya. Tetapi jika kita tidak mampu ya memanage keuangan, memanage kehidupan, memanage gaya hidup dengan sangat baik, ya maka kita juga akan mengalami kesulitan secara finansial. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku. Dan semoga temanku Gemini benar-benar akan menjadi sangat hebat, akan menjadi sangat bijaksana dan sangat berkualitas ya di dalam menentukan arah mana tujuan hidupmu, di dalam menentukan gaya hidup yang seperti apa yang harus kita jalankan ya demi tercapainya tujuan, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan di dalam kehidupan kita. Semoga ya kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.